Selamat datang kembali di Penyelaman Mendalam kita. Oke, kali ini kita mau coba bahas satu konsep yang lapisannya banyak banget nih. Dangkalan Sunda, atau sering disebut juga Sundaland. Betul. Sumber kita kali ini adalah sebuah riset yang cukup komprehensif ya, tentang geopolitik dan juga paleogeografi kawasan Asia Tenggara ini. Nah, misi kita hari ini, kita ingin coba pahami bareng-bareng apa sih sebenarnya Sundaland itu dari sisi geologi. Terus gimana ceritanya nama Sunda ini bisa jadi begitu luas dipakai ya dalam sejarah, dalam sains juga. Iya ya. Kenapa juga ada kontroversi yang lumayan besar ya soal klaim kalau ini dulunya pusat peradaban kuno yang hilang. Nah, itu dia. Dan yang gak kalah seru, kenapa nama Sunda itu sendiri malah jadi isu ya kan? Dalam politik identitas di Indonesia sekarang. Oke deh, siap ya kita bongkar ini. Kita lihat gimana fakta geologi bisa ketemu sama hipotesis Atlantis dan rebutan nama daerah. Siap. Mari kita mulai. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu aja ya. Dangkalan Sunda itu sebenarnya apa sih? Jadi, dangkalan Sunda itu pada dasarnya adalah paparan benua. Itu loh, dasar laut dangkal yang luas banget di Asia Tenggara. Sekitar 1,8 juta kilometer persegi, ini terbesar kedua di dunia loh. Wah, besar sekali ya. Iya, ini mencakup area di bawah Laut Jawa, terus Selat Karimata, sampai bagian selatan Laut Cina Selatan. Nah, area inilah yang secara geologis menghubungkan daratan Sumatera, Jawa, sama Kalimantan. Kedalamannya juga rata-rata dangkal, kurang dari 100 meter. Oh, oke. Lalu, signifikansinya apa nih? Secara geologis atau mungkin sejarah purba? Nah, signifikansi terbesarnya itu ada di zaman es Pleistocene, terutama pas puncak zaman es terakhir, istilahnya Last Glacial Maximum atau LGM, sekitar 20.000 tahun yang lalu lah. Waktu itu kan es di kutub banyak banget, jadi permukaan laut global itu turunnya drastis, bisa lebih dari 110 meter katanya. Wow, jauh banget turunnya ya? Banget. Nah, akibatnya paparan benua yang tadinya di bawah laut dangkal itu ya muncul ke permukaan. Jadi satu daratan raksasa yang utuh yang kita sebut Sundaland ini. Dan yang penting, dia jadi nyampung langsung sama benua Asia. Oh, jadi kayak jembatan darat gitu ya, antara Asia dan pulau-pulau ini? Tepat sekali, Sundaland ini berfungsi sebagai jembatan darat atau land bridge yang krusial banget. Lewat jembatan inilah manusia purba kayak ya sebutlah Homo erectus, terus Homo sapiens awal, juga berbagai jenis hewan dari daratan Asia itu bisa migrasi dan menyebar ke wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Kepulauan Indonesia. Oke. Dan keberadaan jembatan darat ini bukan sekedar teori loh ya, ini fakta ilmiah yang cukup kokoh, didukung banyak data, mulai dari kedalaman laut, batimetri namanya, sampai studi pergerakan lempeng tektonik. Konsep ini sendiri sebenarnya udah dirintis cukup lama, sejak pertengahan abad ke-19 oleh G.W. Earl. Kalau gitu, ini ada hubungannya dong ya sama garis Wallace yang terkenal itu, yang misahin fauna Asia sama Australia. Betul sekali. Nah, garis Wallace yang dicetuskan Alfred Russel Wallace tahun 1859 itu, secara biogeografi bisa dibilang jadi batas timur dari dangkalan Sunda ini. Oh, gitu. Garis ini kan memisahkan fauna tipe Asia di sebelah barat, yang jelas bisa nyebrang lewat Sundaland waktu itu, dengan fauna tipe Australasia di timur. Kenapa? Karena perairan di sebelah timur garis ini, contohnya Selat Lombok, itu tetap dalam, tetap jadi laut meskipun permukaan laut global lagi turun pas zaman es. Jadi dia berfungsi sebagai penghalang alami. Oke, jadi makin jelas ya perannya. Iya, ini mengukuhkan kalau Sundaland itu memang blok daratan yang nyambung waktu itu. Dan nama Sunda sendiri juga udah lama dipakai. Setidaknya para kartografer Portugis di abad ke-16 itu udah pakai istilah kayak Pulau Sunda Besar, Sunda Kecil untuk nyebut gugusan pulau di sini. Oke, jadi secara geologi, biogeografi, nama Sunda dan konsep Sundaland ini punya dasar yang kuat ya, secara ilmiah. Tapi kemudian kan muncul klaim-klaim yang lebih lebih sensasional gitu ya. Soal Sundaland ini katanya pusat peradaban, bahkan ada yang bilang Atlantis. Nah, ini nih yang bikin penasaran. Iya, betul. Ini kita masuk ke hipotesis yang memang cukup kontroversial. Namanya hipotesis out of Sundaland. Ini dipopulerkan terutama oleh Stephen Oppenheimer lewat bukunya Eden in the East tahun 1998. Dia itu berargumen, nah ini berdasarkan interpretasinya dia ya, terhadap data genetika, khususnya DNA mitokondria atau mtDN. Oh, yang buat melacak garis keturunan ibu itu ya? Ngepakai penafsiran atas mitos-mitos banjir besar di berbagai kebudayaan kuno.
Dari situ, Oppenheimer berpendapat kalau Sundaland itu bukan cuma jembatan darat biasa. Tapi justru dia klaim sebagai pusat asal-muasal peradaban maju, khususnya peradaban penutur Austronesia, yang kemudian katanya menyebar ke seluruh dunia setelah daratan Sundaland ini tenggelam lagi karena naiknya permukaan laut pasca zaman es. Narasi ini sering banget dikait-kaitkan sama mitos Atlantis ya, karena deskripsinya soal benua yang tenggelam itu. Oke, kedengarannya memang luar biasa ya. Tapi kenapa komunitas ilmiah kok kayaknya skeptis gitu sama hipotesis ini? Apa buktinya memang kurang kuat? Persis, itu masalah utamanya. Kendalanya adalah kurangnya bukti arkeologis yang benar-benar konkret dan meyakinkan dari dasar laut dangkalan Sunda itu sendiri. Kan nggak gampang ya nyari sisa peradaban maju di bawah laut gitu. Butuh teknologi canggih, biaya besar. Ya juga ya. Makanya lembaga riset kita kayak LIPI yang sekarang jadi BRI ini tuh mereka selalu menekankan perlunya pembuktian lapangan dulu. Pakai survei bawah laut yang canggih, baru klaim semacam itu bisa diterima secara ilmiah. Selain itu, ada juga kritik terhadap metodologi Oppenheimer dalam menafsirkan data genetik dan data bahasanya. Jadi, ya itu pertanyaannya gimana kita misahin antara fakta geologis Sundaland yang memang solid dengan hipotesis antropologis yang sifatnya masih spekulatif ini. Oke, jadi jelas ya bedanya. Ada fakta geologi yang kokoh di satu sisi, terus ada hipotesis yang menarik banget tapi ya belum terbukti kuat di sisi lain. Nah terus ini ada ironi yang menarik nggak sih? Nama Sunda yang jadi terkenal di dunia lewat konsep Sundaland ini, kok malah di Indonesia sendiri penggunaannya justru kayaknya menyusut ya secara administratif? Nah, iya, itu pengamatan yang menarik dan benar. Ada fenomena yang beberapa pengamat sebut sebagai, ya, erosi nomenklatur Sunda. Maksudnya, nama Sunda ini kok makin jarang dipakai dalam penamaan resmi wilayah administratif di Indonesia setelah kemerdekaan. Contohnya gimana tuh? Istilah geografis warisan zaman kolonial dulu kayak Kepulauan Sunda Besar itu kan mencakup Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, sama Kepulauan Sunda Kecil dari Bali sampai timur, itu pelan-pelan diganti. Contoh paling jelas ya perubahan nama Provinsi Sunda Kecil jadi Provinsi Nusa Tenggara di tahun 1954. Oh iya, Nusa Tenggara Barat dan Timur itu ya? Betul. Alasannya waktu itu katanya sih buat cari nama yang lebih netral secara etnis dan lebih deskriptif secara geografis. Kan Nusa Tenggara artinya pulau-pulau di Tenggara gitu. Ini pasti ada kaitannya ya sama aspirasi dari beberapa kalangan di Jawa Barat yang belakangan ini cukup santer menyuarakan keinginan ganti nama provinsi jadi Provinsi Sunda atau mungkin Pasundan. Tepat sekali. Ini nyambung ke sana. Jadi ada kekhawatiran dari sebagian tokoh dan masyarakat Sunda kalau hilangnya nama Sunda dari peta administrasi resmi ini bisa pelan-pelan menggerus identitas sejarah dan budaya Sunda itu sendiri. Argumennya, nama Jawa Barat itu kan cuma penanda arah geografis administratif aja yang ditetapkan di era modern. Dianggapnya kurang mewakili kekayaan sejarah dan identitas budaya Tatar Pasundan yang usianya udah jauh lebih tua. Kalau kita lihat gambaran besarnya, ini ya contoh klasik dari negosiasi antara identitas regional yang punya akar sejarah panjang dengan kebijakan standarisasi nama oleh negara bangsa modern. Jadi unik ya, nama Sunda diabadikan dalam sains global lewat Sundaland, tapi di rumahnya sendiri dalam peta administrasi justru nasibnya jadi perdebatan. Oke, jadi dari obrolan kita hari ini jelas banget ya kalau Sundaland ini ternyata punya paling nggak 3 wajah berbeda yang perlu Anda semua pahami. Pertama, ada fakta geologisnya sebagai paparan benua yang jadi jembatan darat super penting di zaman es. Betul. Kedua, ada hipotesis antropologisnya yang ya sangat kontroversial itu sebagai kemungkinan Taman Eden atau Atlantis yang hilang. Masih hipotesis ya? Ya, masih hipotesis. Dan ketiga, ada isu politik identitas kontemporer seputar penggunaan nama Sunda itu sendiri dalam administrasi negara kita, Indonesia. Iya, dan sangat penting menurut saya bagi Anda untuk bisa memilah ketiga dimensi ini. Status dangkalan Sunda sebagai entitas geologi dan paleogeografi itu adalah dasar ilmiah yang kuat, itu fondasinya. Sementara klaim sebagai Eden atau Atlantis atau pusat peradaban maju itu statusnya masih hipotesis yang butuh bukti arkeologis bawah laut yang solid. Nah, kalau isu nama provinsi itu jelas ranahnya politik identitas dan negosiasi budaya dalam konteks keindonesiaan kita hari ini. Oke, nah sebagai penutup nih,
Mungkin ada satu pemikiran yang bisa Anda bawa pulang untuk direnungkan lebih lanjut. Mengingat, dangkalan Sunda ini kan bukan cuma soal sejarah purba atau nama ya, tapi juga wilayah yang kaya banget sumber daya alam strategis, ada minyak, gas, juga punya ekosistem laut yang sangat penting. Betul. Pertanyaannya, gimana ya cara kita sebaiknya menyeimbangkan antara upaya konservasi warisan geologis dan ekologisnya yang luar biasa ini, terus penghormatan terhadap klaim sejarah dan identitas budaya yang melekat padanya, tapi di sisi lain juga ada tuntutan eksploitasi ekonomi di zaman modern ini. Wah, ini pertanyaan yang kompleks ya, tapi mungkin menarik untuk kita pikirkan bersama. Pertanyaan yang sangat relevan untuk direnungkan.